Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Ini adalah video part kedua perjalananku bersama bus Sugeng Rahayu dari Surabaya menuju ke Bandung. Buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, aku sarankan untuk nonton dulu video part satunya karena di part 1 kemarin kita sudah membahas bus yang kita naikin dari Surabaya dan perjalanan kita lanjutkan dari Terminal Tirtonadi Solo. Jadi, buat teman-teman yang sudah nonton video part satunya, silahkan lanjutkan nonton video part kedua ini. Selamat menonton! Oke, setelah kurang lebih 15 menitan kita berhenti di Terminal Tirtonadi Solo. Ini kita akhirnya diberangkatkan kembali. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus ini dari Terminal Tirtonadi Solo menuju Bandung, bisa juga naiknya dari Terminal Tirtonadi Solo ini. Tarifnya dari Solo menuju ke Bandung itu Rp190.000. Nah, dari Solo sampai ke Bandung ini kita sudah tidak melewati jalan tol lagi teman-teman, melainkan kita melewati jalur selatan. Jadi dari Solo ini kita menuju ke Yogyakarta via Klaten, dari Jogja langsung menuju ke Bandung via lintas selatan. Jadi melewati Kutoarjo, Kebumen, Tasikmalaya, Banjar, Nagrek, dan berakhir di Bandung. Wis, dan ini Solo sore tapi tidak begitu ramai karena ya lagi liburan sih ini. Di depan kita ada bus Budiman, itu dari Solo menuju ke Bandung juga. Jadi head to headnya ini dari bus Sugeng Rahayu. Bener gak sih? Dia lewat selatan juga kan? Itu bus Budiman Solo ke Bandung. Jam 17:19 ini kita ada berhenti di kantor perwakilannya atau agennya dari Sugeng Rahayu di Kartosuro. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus ini bisa juga nih dari Kartosuro, itu dekat sekali dengan Tugu Kartosuro. Jadi sebelum belokan mengarah ke Klaten. Ini efek kaca filmnya teman-teman, bukan langitnya yang se-orange ini. Ini karena kaca filmnya aja sih, jadi warnanya kayak gini. Tepat waktu maghrib, ini kita tiba di Terminal Klaten, jadi Terminal Insinyur Soekarno ini ya. Jadi bus ini juga masuk sini dan sepertinya ada ambil penumpang atau ngedrop penumpang juga di terminal ini. Tapi bus akap antar provinsi maupun dalam provinsi memang sepertinya diwajibkan untuk masuk ke dalam terminal ini untuk laporan ya. Jadi memang wajib masuk sini walaupun tidak ada naikin atau nurunin penumpang di terminal ini. Sekarang kita berada di sebelum flyover Janti dan ini trafficnya luar biasa padat merayap ya, karena sekarang lagi liburan ya, libur panjang. Dan ini banyak sekali kendaraan yang mengarah ke Jogja. Ini seperti di depan kita ada Pajero plat A. Wis, jadi banyak orang luar kota tuh ke sini. Ya, sekarang kita berada di Terminal Giwangan, Jogja. Dan ternyata ada banyak sekali penumpang yang naik dari Jogja, teman-teman. Wow, luar biasa. Ini banyak sekali penumpang yang menuju ke Bandung dari Jogja ini. Jadi busnya penuh di sini. Dan setelah berhenti kurang lebih 20 menitan, ini kita akhirnya diberangkatkan kembali. Dan di sebelahku akhirnya ada isinya. Karena busnya ini benar-benar full dari sini, teman-teman. Oke teman-teman, tepat pukul 11 malam ini kita sampai di rumah makan Lestari di daerah Karanganyar di Kebumen ya. Tepat di depannya SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen. Dan wah, ini luar biasa ya. Untungnya tadi aku makan di Terminal Tirtonadi Solo karena
Dari Surabaya sampai ke sini, ini kita sudah jalan kurang lebih 10 jam perjalanan. Ini baru berhenti untuk melakukan istirahat makan. Oke, jadi ya seperti biasa di Kebumen ini ada buka tutup jalan karena di depan ada perbaikan, dan nggak cuma di sini untuk buka tutup jalannya, sebelumnya juga sudah ada buka tutup jalan. Dan kita tuh ini servis makan sudah termasuk dengan tiket, jadi kita diberikan tiket atau kupon makan, karcis makan di sini tulisannya berwarna kuning yang akan ditukarkan kepada petugas yang berada di dalam rumah makannya. Dan ini dia bus yang kita naikin. Kondisinya masih bersih ya, walaupun tadi beberapa kali kena hujan. Dan ini khas banget Sugeng Rahayu, itu idolnya tuh tinggi gitu RPM-nya. Nih, deketin ya, teman-teman dengerin suaranya. Ini idolnya tinggi banget RPM-nya. Kayak ciri khas Sugeng Rahayu deh. Wih. Di rumah makan Lestari ini tidak hanya bus Sugeng Rahayu yang berhenti, tapi ada Sinar Jaya, Putra Remaja kalau nggak salah. Jadi ada 3 bus yang melakukan istirahat servis makan di sini. Dan ini parkirannya luas sekali teman-teman. Wih, tuh. Parkirannya luas sekali. Dan ada banyak mobil-mobil juga yang berhenti. Oke, yuk kita masuk dulu. Untuk makannya, ini kita ambil sendiri ya, nasinya dan juga lauknya. Oke, jadi ini dia servis makannya. Dan ini udah semua yang aku ambil ya teman-teman. Jadi ini ada sayur, terus ini kayaknya kikil gitu deh, tahu, sambal, dan minumnya ini teh tawar. Tuh. Juga kalau teman-teman mau upgrade menu, ini bisa ke sini. Tuh, ini menunya banyak pilihannya. Ada sop ayam, ada sop iga, ada bakso, ada soto ayam. Jadi kita ambil yang sudah include dengan tiket aja. Oke teman-teman, jadi aku lagi ngedit video ini, dan ternyata aku kan ada video pas lagi makan di rumah makan Lestari. Ternyata pas dicek itu suaranya error, jadi ini aku ulang aja. Aku mau ngebahas tentang Sugeng Rahayu yang kita naikin pada video kali ini. Dan ini kan aku jalan dari Surabaya sampai ke rumah makan Lestari ini kurang lebih sudah hampir 10 jam perjalanan ya, dari Surabaya sampai ke rumah makan Lestari. Jadi ini baru pertama kalinya aku full trip naik bus Sugeng Rahayu. Dan ini aku mau sedikit cerita. Dulu aku taunya Sugeng Rahayu itu dari sosial media, dari dari YouTube. Itu kan berita tentang Sugeng Rahayu. Dulu namanya Sumber Kencono, ganti jadi Sumber Selamat, ganti lagi jadi Sugeng Rahayu. Dulu aku taunya Sumber Kencono, Sumber Selamat itu pasti negatif ya, karena aku orang Jakarta yang nggak ngerti banget tentang bus Jawa Timuran seperti aku, itu menganggap bus ini Sugeng Rahayu atau Sumber Selamat atau Sumber Kencono ini selalu negatif, karena kita taunya ya dari sosial media doang tanpa kita pernah merasakan. Tapi semenjak aku pindah ke Malang, aku banyak tahu tentang bus ini. Dan itu setelah aku banyak tahu tentang bus ini, meruntuhkan stereotip, pandanganku tentang Sugeng Rahayu yang negatif-negatifnya. Sejak aku pindah ke Malang, aku jadi penasaran tentang bus Sugeng Rahayu ini, dan aku beberapa kali sudah mencoba. Dan sudah ada satu videonya juga, di videonya penumpang biasa, channel penumpang biasa. Di situ aku mencoba naik bus Sugeng Rahayu yang ekonomi, walaupun cuma dari Surabaya sampai ke Mojokerto. Jadi setelah aku pindah ke Malang, baik lagi ya, setelah aku pindah ke Malang, itu aku jadi tahu kalau Sugeng Rahayu itu tidak senegatif yang aku pikirkan dulu. Pertama, apalagi setelah naik bus ini ya, bus Sugeng Rahayu yang sekarang aku naikin ini
interiornya benar-benar bersih teman-teman, bahkan lebih bersih dari yang aku bayangkan. Sampai dindingnya itu kalau aku pegang gitu ya, itu benar-benar bersih, tidak ada debunya sama sekali. Dan kalau di joknya itu kan ada tutupan di kepalanya tuh berwarna orange, itu bersih banget teman-teman. Jadi benar-benar meruntuhkan pandanganku tentang bus Sugeng Rahayu yang aku tahu dulu ketika aku masih di Jakarta dan belum pindah ke Jawa Timur. Kemudian dari sisi driving style-nya, aku taunya kan Sugeng Rahayu dulu ya seperti yang kita tahu di sosial media, kenceng segala macam. Ternyata pas aku coba, ya memang kenceng, tapi tidak seperti yang aku tahu di sosial media. Kenceng tapi kita di dalam tuh nyaman gitu loh. Apalagi bus yang aku naikin ini, drivernya dua-duanya itu driving style-nya, cara mengemudinya enak banget teman-teman. Cara dia akselerasi, cara dia ngerem, cara dia manuver, itu enak sekali. Bener-bener wah, meruntuhkan pandangan negatifku tentang Sugeng Rahayu. Kemudian dari sisi fanbase, Sugeng Rahayu itu punya fanbase namanya SG Lovers. SG Lovers ini kuat sekali teman-teman, kuat sekali, komunitas yang kuat, komunitas yang solid. Dan dari sisi perusahaan, kalau dari kacamata aku ya, aku melihat Sugeng Rahayu ini adalah perusahaan yang proper, perusahaan yang kuat, perusahaan yang mana ketika drivernya masuk itu ketat. Jadi bukan perusahaan kaleng-kaleng lah yang selama ini kalau orang nggak tahu Sugeng Rahayu pasti memandangnya sebelah mata. Tapi setelah kita pelajarin, setelah aku pelajarin khususnya, aku jadi tahu Sugeng Rahayu ini perusahaan yang hebat banget loh. Dari sisi trainingnya, dari sisi perawatan busnya, itu luar biasa. Jadi bener-bener ya kita nggak boleh memandang sebelah mata apapun itu tanpa kita ketahui sesuatu itu lebih dalam sih. Dan ini benar-benar terjadi yang aku rasakan khususnya kepada bus Sugeng Rahayu. Dan jujur aja aku ketagihan naik bus Sugeng Rahayu. Waktu itu juga aku sempat ngomong waktu di videonya penumpang biasa, aku bilang aku ketagihan naik Sugeng Rahayu walaupun yang ekonomi sekalipun. Karena apa yang aku pikirkan selama ini, ya ugal-ugalan, ya kenceng, ya dalamnya kotor, segala macam, itu tidak terbukti sama sekali ketika aku sudah mencobanya. Apalagi setelah aku cari tahu tentang Sugeng Rahayu, itu benar-benar melunturkan pandangan jelekku terhadap Sugeng Rahayu. Dan ternyata bus ini rekomen sekali teman-teman, luar biasa sih. Bahkan aku tadinya sempat ragu toiletnya bersih atau enggak, tapi pas aku ke toiletnya, itu toiletnya benar-benar bersih, ada pengharum ruangannya. Wah, luar biasa sih. Ya, jadi pada video kali ini aku membuat satu pengakuan bahwa Sugeng Rahayu itu bagus teman-teman. Sepengetahuanku, sepengalamanku beberapa kali sudah naik bus ini, itu luar biasa. Dan bus Sugeng Rahayu ini benar-benar membantu warga Jawa Timuran loh, apalagi yang berangkat kerja, yang sekolah, segala macam. Nih Sugeng Rahayu bisa jadi bus pilihan utama mungkin ya warga Jawa Timur untuk beraktivitas, apalagi yang dari Surabaya ke Madiun, Surabaya ke Nganjuk, Surabaya ke Kediri, Braan situ ya, Surabaya ke Solo. Sugeng Rahayu itu luar biasa membantu banget. Jadi oke, seperti itulah kira-kira impresiku tentang Sugeng Rahayu dan ya pengakuanku lah bahwa ternyata Sugeng Rahayu itu bagus sekali setelah dicoba ya. Memang seperti itu teman-teman, seperti tadi aku bilang, kita tuh tidak bisa menilai sesuatu dari apa yang kita cuma lihat doang tanpa kita cari tahu lebih dalam terlebih dahulu. Ya ini benar-benar terjadi di aku sih kepada Sugeng Rahayu. Jadi terima kasih sekali lagi Sugeng Rahayu. Dan oke, kita lanjutkan videonya. Kita lanjutkan lagi perjalanannya dari Rumah Makan Lestari menuju ke Bandung. Jadi sudah dipanggil lagi dengan pengeras suara untuk kita kembali ke dalam bus. Dan ini keluar dari rumah makan, kita langsung disambut dengan kemacetan. Ternyata ini bukan macet. Ini teman-teman, bukan macet buka tutup jalan, tapi ternyata ini ada rel kereta. Sorry. Tuh, itu rel kereta di situ. Nah, itu ada rel kereta di situ. Oh. Tapi emang sepanjang jalan ini tuh banyak banget perbaikan sih.
dari tadi. Jadi kayak buka tutup jalan gitu. Oke, yuk kita kembali melanjutkan perjalanan. Oke, jadi sekarang jam setengah 12 malam, jadi hampir 40 menitan kita berada di Rumah Makan Lestari. Nih akhirnya kita melanjutkan perjalanan kembali. Jadi dari Surabaya menuju ke Bandung itu cuma 1 kali berhenti aja di Rumah Makan Lestari ini untuk servis makannya teman-teman. Tidak ada pemberhentian lagi untuk servis makan. Makanya kalau lagi berhenti kayak aku di Solo itu ya, itu dimanfaatkan untuk makan karena berhenti cuma sekali di sini doang yang lamanya. Baru bangun tidur, selamat pagi dari Nagrek teman-teman. Jadi ini jalan yang satu arah itu yang di Nagrek yang sering banget ada di video-video di YouTube itu ya, jalanan Nagrek. Ya seperti inilah jalannya berkelok-kelok dan ini tanjakan. Jadi inilah serunya lintas selatan ya. Sayangnya kalau naiknya siang dari Surabaya, kita lewat sini itu malam masih gelap gini gitu. Kapan-kapan kita coba lagi ya. Selamat datang di Cileunyi. Wow, ada banyak bus ya. Kita akan start jam 1 siang dari Terminal Bungurasi Surabaya. Sekarang jam setengah 7. Ini kita sampai di Terminal Cicahem, Bandung. Jadi baru pertama kali naik Sugeng Rahayu yang orange, langsung full trip dari Surabaya menuju ke Bandung. Jadi bagaimana perjalanan kita bersama bus Sugeng Rahayu? Busnya berada di belakang yang ini ya, bukan yang ini. Overall sih oke banget teman-teman, recommended lah buat teman-teman. Tapi ada beberapa, bukan minus sih, ini kayak komplain dari aku aja. Yang pertama adalah driver yang bawa busnya sampai ke sini itu terlalu banyak klakson. Klaksonnya sering banget dan menurutku kalau malam itu harusnya lebih aktif lampu aja ya, tidak perlu klakson, dan klaksonnya tidak perlu berlebihan juga sampai klakson panjang terus itu terlalu berlebihan lah. Kedua, AC itu lebih baik di-maintain. Jadi AC ketika siang terik panas matahari, siang bolong gitu ya. Ketika malam ya dikurangi suhunya. Bukan dikurangi jadi lebih dingin ya, tapi dinaikin suhunya dan fan-nya dikurangi juga. Jadi tadi kan hujan ya. Semalam tuh dari jam 1 mungkin sampai tadi jam 5 pagi itu hujan dan AC-nya siang hari sama pas malam-malam pas hujan itu AC-nya sama. Jadi tadi di dalam itu yang bapak-bapak, ibu-ibu gitu pada batuk-batuk semua, mungkin karena kedinginan ya. Gitu. Jadi AC-nya ada baiknya di-maintain. Jadi menyesuaikan suhu di luar karena atau di auto aja AC-nya gitu. Jadi ketika panas ya dinginnya pas, ketika lagi dingin suhunya di luar lagi hujan itu suhu di dalam juga disesuaikan. Jadi itu akan lebih baik dan lebih nyaman juga untuk penumpang karena kita tidak mendapatkan selimut gitu. Jadi memaintain suhu AC itu juga salah satu cara untuk membuat penumpang agar lebih nyaman gitu sih. Perjalanan kita belum selesai karena aku harus ke Jakarta dan teman-teman harus ikutin sampai Jakarta karena di video part 1 kemarin aku bilang aku mau ke Jakarta dari Malang. Tapi aku tidak mau lagi jenuh lewat full tol Trans Jawa, jadi aku mampir dulu ke Bandung seperti ini. Dan ya kayak ginilah situasi di Terminal Cicahem Bandung. 27 Trans belum sampai, Gunung Harta sih udah sampai ya. Kalau 27 Trans finishnya kan di sini dan belum terlihat 27 Trans. Sekarang kita mau sarapan dulu dan lanjut jalan menuju ke Jakarta dari Terminal Lewi Panjang.
Kita sarapan di sana aja kali ya, di Terminal Lewi Panjang. Let's go. Kita ke Terminal Lewi Panjang. Oke, sekarang kita sudah berada di shelter keberangkatan dari Terminal Lewi Panjang, dan di sini seperti biasa didominasi oleh Prima Jasa. Jadi kalau lagi di terminal ini lihat Prima Jasa tuh udah kayak ini, udah kayak lagi di pabrik tentrem gitu. Tentrem, Avante semua isinya. Terus juga ada Arimbi, ada MGI. Ini kayaknya aku mau naik Prima Jasa deh, karena kemarin kita udah pernah naik Arimbi dari sini. Jadi sekarang kita mau naik Prima Jasa. Kalau Prima Jasa ini macam-macam. Ada yang ke Lebak Bulus, ini ke Pool yang Lebak Bulus atau Ciputat. Ini ada yang ke Bekasi, ini ada yang Kalideres, dan ada yang ke Cikarang. Tinggal pilih mau yang kemana. Aku bisa naik dua sih sebenarnya, bisa ke Kalideres, bisa ke Lebak Bulus. Pilih mana ya? Jadinya ini aku naik Prima Jasa yang ke Kalideres, tapi aku turunnya di Selipi, Jakarta Barat. Dan tarifnya, nih tarifnya. Kalau ke Kalideres tarifnya 90.000, kalau ke Selipi tarifnya 80.000. Dan di bagian paling belakang ini adalah smoking area dan juga toilet. Keren. Dan Prima Jasa, ini kursinya lihat. Dia tuh kursinya Bluedro, teman-teman. Tuh. Dia pakai kursi rimba kencana. Bagian atasnya ada bagasi dan memakai bodi Avante yang lama. Jam 7:45 ini kita diberangkatkan dari Terminal Lewi Panjang, Bandung. Perjalanan dari Bandung menuju ke Jakarta biasanya ditempuh dengan waktu 3-4 jam perjalanan, tergantung bagaimana situasi di jalan. Tapi hari ini teman-teman adalah hari yang gimana ya nyebutnya ya, karena hari ini di Senayan, di GBK, dan juga di JIS Jakarta International Stadium pada saat video ini dibuat sedang ada kampanye akbar. Ketiduran, dan sekarang kita berada di rest area kilometer 125 ini ya kalau nggak salah. Jadi di sini kita dikasih waktu buat berhenti nggak lama sih, karena sekaligus sebagai tempat checkpoint dari bus Prima Jasa. Ketiduran lagi dan bangun-bangun ini sudah di tol dalam kota, dan lihat deh, wow, macetnya itu jalan karena ini menuju ke GBK teman-teman. Wow, macetnya sampai ke jalan tol juga. Luar biasa, luar biasa. Dari sini loh udah macet. Coba kita buka Google Maps. Nah, ini di Google Maps lihat macetnya sampai merah banget dari Pancoran sampai ke Senayan tentunya, karena ini acaranya di Senayan, di Gelora Bung Karno. Tuh lihat macetnya luar biasa. Ya sudah, kita nikmati saja kemacetan ini. Wih, bertemu dengan bus Siliwangi Antar Nusa. Ini dari Solo ya teman-teman ya, kayaknya dari Solo menuju ke Pekanbaru atau Bengkulu itu. Wih, cepet banget ya. Ini masih macet, ini kita masih di daerah, ya bentar lagi udah mau sampai GBK sih. Dan lihat di sebelah kanan juga banyak bus. Ini ada bus Garuda. Wah, Garuda masih ada ya. Udah lama banget aku nggak lihat bus Garuda. Nih, jadi banyak sekali bus-bus pariwisata. Dan ini kita semuanya ambil kanan karena kirinya ini exit tol. Nah, lihat tuh di seberang. Wow, Subur Jaya. Ada Subur Jaya lagi, ada Subur Jaya lagi yang Jetbus 5. Luar biasa. Ini kayaknya mereka karena nggak dapat parkir di sekitar GBK, ini mereka sampai muter nih nyari parkiran. Tuh ada Subur Jaya lagi warna merah. Wah, luar biasa sih. Jadi mereka tuh cari parkiran
yang bisa parkir tapi tidak terlalu jauh dari GBK. Nah ini kosong nih yang sebelah kanan ini karena mereka udah ngedrop pasti ya. Gitu. Jadi mereka nyari parkir nih bis-bis ini. Sekarang kita berada di depan gedung DPR. Nih, ternyata di sini juga rame ya. Padahal konsentrasinya itu di GBK, tapi di sini juga rame. Dan ini sudah lancar. Jadi tadi tuh bener-bener macetnya di exit tol itu ya tadi ya. Apa di depan Semanggi, macetnya di sana. Ini udah lancar banget nih. Tapi tetap sih ya, di sini banyak bis parkir. Jadi di sini macetnya dengan parkiran bus dan juga massa yang di drop di sini. Ramai sekali. Oke, sudah lancar alhamdulillah. Dan kita turun di Sleepy Jaya. Yeay, terima kasih Prima Jasa sudah mengantarkan aku sampai ke Jakarta di Sleepy Jaya. Oke, kita lanjut sarapan karena tadi di Bandung belum sarapan dan di sini aku ada langganan mie ayam yang enak di Sleepy Jaya. Harganya cuma Rp13.000 saja dan mie ayamnya seperti ini. Wow, teman-teman pasti ngiler kan? Pingin kan mie ayam ini? Enak sekali di pasar dekatnya Sleepy Jaya. Selamat makan.